Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat kembali berjumpa dalam Samas edisi 7 Juli 2023. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari siapkan hati dan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan untuk bisa kembali merenungkan firman-Mu. Di dalam segala keterbatasan, kami mohon Tuhan berkenan untuk menuntun dan menolong kami, supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Samas kita pada hari ini bertema diciptakan bukan kebetulan. Bacaan kita terambil dari Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-21 yang berbunyi demikian. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Demikian bacaan kita hari ini. Dan keluarga damai, kalau kita jalan-jalan ke wilayah pegunungan, melihat alam yang terbentang luas, tampak begitu indahnya. Kalau pergi ke pantai, syahdunya momen matahari tenggelam jadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Menyaksikan berbagai binatang maupun tumbuhan juga mampu membuat terpikat karena keunikannya. Momen-momen itu dapat membuat kita merasa kagum tentang betapa indahnya dunia ini. Bagi orang percaya, mereka akan bersyukur tentang ciptaan Tuhan yang luar biasa dan berucap, haleluya, luar biasa ciptaan Tuhan. Tetapi orang tidak hanya bisa bersyukur, namun juga bisa bertanya. Berawal dari kekaguman, orang bertanya, kok bisa ya bentuknya seperti ini? Buat apa ya ini? Bagaimana ceritanya kok bisa jadi seperti ini ya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kemudian semakin lama semakin membutuhkan penjelasan yang lebih detail. Orang tidak bisa lagi puas dengan jawaban, ya pokoknya gini. Ya dari sononya sudah seperti ini. Dari situ kemudian ilmu pengetahuan juga terus mengalami perkembangan. Saintis terus berusaha mengenali pola-pola dalam alam, melakukan penelitian, menuliskan rumusan tentang hukum-hukum alam, dan hingga kini terus berusaha memahami tentang dunia dan segala isinya. Sains selalu mengamati dan meneliti berdasar apa yang dapat dilihat, didengar, dirasa, sehingga nanti diharapkan dapat menjelaskan sesuatu berdasarkan apa yang memang tampak oleh panca indera. Dari berbagai hasil pengamatan, lahirlah berbagai teori dalam sains yang digunakan untuk membuat sesuatu atau menjelaskan sesuatu yang terjadi di bumi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat kemudian membuat orang jadi menganggap bahwa ilmu pengetahuan dan iman adalah dua hal yang bertentangan, membuat mereka terbagi dalam kelompok-kelompok yang kemudian memunculkan gesekan antar kelompok, saling mengejek dan saling menjatuhkan. Demikian juga ketika orang makin penasaran dengan bagaimana dunia tercipta. Lalu muncullah berbagai hipotesis dan juga teori. Salah satu teori tentang awal mula semesta yang terkenal adalah teori The Big Bang. Secara sederhana, teori ini mengajukan penjelasan tentang dunia yang tercipta karena adanya gumpalan superatom yang berbentuk bola api yang berukuran sangat kecil, di mana gumpalan bola api ini memiliki massa jenis yang luar biasa tinggi dan memiliki suhu yang sangat tinggi juga, kurang lebih 1 triliun derajat Celcius. Lalu gumpalan ini tiba-tiba meledak dan memuntahkan isinya di seluruh alam semesta. Ledakan tersebut terjadi sekitar 15 miliar tahun yang lalu dan menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, nantinya ini membentuk seluruh materi yang membangun apa yang ada di alam semesta, bintang-bintang, planet-planet,
hingga termasuk bumi ini. Nah, bagi kelompok pembela sains, penjelasan teori ini dianggap lebih rasional dibanding dengan kelompok yang percaya pada kisah penciptaan dalam kitab suci. Meskipun demikian, teori Big Bang ini juga banyak menerima kritikan dari para saintis. Ada juga pertanyaan misalnya, lalu dari mana asal-muasal materi penyusun gumpalan yang meledak itu? Kemudian hipotesis maupun teori banyak diajukan. Namun, saintis belum dapat juga menjelaskan secara gamblang tentang bagaimanakah materi paling kecil itu bisa muncul pada mulanya dari semesta yang kosong. Berbagai teori tentang terbentuknya dunia ini mencoba memberi penjelasan ilmiah, tetapi tidak memberitahu kepada kita tentang apa maknanya bagi kehidupan kita sebagai manusia. Sebaliknya, keluarga damai, dalam kisah penciptaan yang kita baca, kita dapat menggali makna tentang apa sesungguhnya arti hidup kita di dunia ini. Dari kisah penciptaan, kita melihat penyataan Allah bahwa Dialah yang memulai dan membuat segala sesuatu jadi ada. Dunia ini dan semesta bukan terjadi karena sebuah kebetulan, melainkan ada karena sebuah gerakan dan rancangan yang dibuat oleh Allah sendiri sebagai pribadi yang ada sejak permulaan. Kita telah belajar juga tentang bagaimana setiap tahap dalam kisah penciptaan itu mempunyai makna. Allah lah yang berinisiatif untuk menggunakan kuasanya, menghadirkan terang, dan membuat segala yang baik, dan Allah lah yang mengatur segala sesuatu, hingga semuanya dapat berjalan sedemikian rupa indahnya. Kita diingatkan untuk tidak lupa bahwa kita mempunyai Allah yang maha kuasa, di mana kita bisa mempercayakan hidup kita seutuhnya. Sebagai manusia, kita dicipta serupa segambar dengan Allah untuk menikmati relasi dengan Allah dan memuliakan Allah. Kita adalah kawan sekerja Allah untuk mengelola dan merawat ciptaan, bukan hanya menguasai dan mengeksploitasi ciptaan. Dan karena kita ada di dunia ini, bukan karena kebetulan, melainkan karena Allah. Keluarga damai, kiranya pembacaan tentang kisah penciptaan dapat memberi kekuatan dan semangat bagi kita untuk terus bisa mengucap syukur, terus berkarya untuk merawat dunia serta menghadirkan kebaikan bagi sesama. Dan biarlah segala kemuliaan bagi Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk renungan bersama pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan kami untuk terus menyadari bahwa kehadiran kami di dunia bukanlah sebuah kebetulan, bukan tanpa makna, tetapi bahwa kami adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk membawa kebaikan dan untuk jadi berkat bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan serahkan hidup kami. Amin. Keluarga damai, demikian sama hari ini, Tuhan memberkati.